Tidak ada yang namanya gelar atau jabatan di dunia pendakian. Siapa yang lebih matang dengan persiapan, dia akan siap dengan petualangan. Dan siapa yang kurang dengan persiapan, maka bersiaplah, bahaya akan mengintai sepanjang perjalanan. Setiap kali berangkat kerja di jalan sekitar kampung halaman, tepatnya Jalan Lingkar Nagreg, Gunung Ciremai selalu terlihat jelas dari kejauhan jika dalam kondisi cerah. Sehingga kembali membukakan ingatan akan momen ketika saya menapaki kaki di Gunung Ciremai. 6 tahun silam, tepatnya pada tahun 2019, saya berhasil menginjakan kaki di tanah tertinggi Jawa Barat. Kala itu tidak banyak momen yang terekam dalam kamera, tapi ingatan selalu tersimpan dalam kepala. Kemudian ketika kawan saya mengajak ke gunung, saya merekomendasikan Gunung Ciremai sebagai prioritas utama dulu. Hingga pada akhirnya, kami sepakat berangkat sore hari pada tanggal 29 Agustus 2025. Saya berangkat dengan istri. Kemudian di Cicalengka, sudah menunggu Ica dan suami beserta saudaranya. Sekitar pukul 5 sore, kami berangkat berbarengan mengendarai sepeda motor dibarengi dengan cuaca yang kurang bersahabat. Ya, hujan gerimis selalu datang dan pergi mewarnai perjalanan kami. Ketika adzan maghrib berkumandang di jalan, kami pun rehat sejenak. Setelah setengah jam beristirahat, kami berangkat kembali melewati sudut kota dan perkampungan.
Setelah menggerus panjang jalan beraspal, kemudian curamnya jalur terjal saat menuju ke base camp, dengan ditambah menyusuri jalan perkebunan yang licin sehabis diguyur hujan. Akhirnya kami tiba juga di base camp sekitar pukul 9.30 malam. Setelah itu, kami beristirahat. Keesokan harinya, tak jauh dari tempat kami beristirahat semalam, cuaca cerah menyambut hangat membuat kami kian bersemangat untuk mendaki. Sembari sarapan pagi, kami menunggu rombongan Shipa yang berangkat dari Jakarta semalam. Mereka tiba hampir berbarengan dengan rombongan kami. Bedanya, semalam kami langsung tancap gas beristirahat di sekitaran pos registrasi. Sementara Shipa dan rombongannya memilih homestay sebagai tempat beristirahat mereka. Homestay sendiri berada di sekitaran rumah warga. Butuh sekitar 20-30 menit perjalanan ke tempat pos registrasi ini. Rencananya jam 7 kami akan memulai pendakian. Namun sudah jam 7 lebih, rombongan Shipa masih belum datang. Sambil dihubungi, katanya dia masih menunggu saudaranya dari Cirebon yang belum sampai juga. Setelah kendor 1,5 jam dari rencana awal pendakian jam 7 pagi, akhirnya rombongan Shipa tiba juga di pos registrasi. Kami pun langsung mengurusi maksi dan satu persatu cek kesehatan terlebih dahulu. Kemudian mencari jasa satu porter untuk ngedrop barang bawaan sampai ke shelter pos 5. Setelah beres mengurusi maksi, sewa jasa porter, dan briefing dari balai, kami pun mulai pendakian sekitar jam setengah 10 pagi. Perjalanan diawali dengan jalur yang terbilang landai. Namun belum 5 menit berjalan, tubuh sudah merasakan kecapean. Di dunia pendakian, ini terbilang wajar. Musabab, tubuh belum panas dan terbiasa melakukan pergerakan. Jadi wajar saja jika baru memulai, tubuh sedikit kesulitan beradaptasi. Terlebih juga, dari semenjak persiapan keberangkatan tadi, kita tidak melakukan pemanasan terlebih dulu. Langkah demi langkah terus dicicil seiring berbarengan dengan tubuh yang kian memanas. Jalur dari pos registrasi ini didominasi dengan vegetasi hutan pinus. Sesekali, jalur bebatuan bekas aspal kami temui. Setelah 45 menit berjalan dari pos registrasi, kami tiba di pos 1. Karena hari ini bertepatan dengan weekend, tak heran begitu banyak pendaki yang beristirahat di pos 1 kami jumpai. Tak banyak beristirahat setelah tim terkumpul, kami langsung melanjutkan perjalanan kembali. Setelah melewati pos 1, vegetasi hutan mulai rapat.
Sesekali hutan lumut kerap ditemui, namun trek masih terbilang ramah. Kami terus berjalan. Saya menyesuaikan dengan ritme kawan yang berada di depan. Namun tanpa disadari, terpisah dengan rombongan Sipa yang masih di belakang dengan jumlah 5 orang. Sementara kami yang berjalan di depan berjumlahkan 6 orang. Kabut mulai turun dibarengi dengan hujan rintik-rintik. Sipa dan kawan-kawan yang di belakang belum terlihat juga. Hingga akhirnya kami sepakat untuk meneruskan perjalanan hingga pos 2 dan menunggu semuanya terkumpul di pos tersebut. Mantap, bos. Setelah 1 jam lebih berjalan dari pos 1, kami tiba juga di pos 2 pukul 11 siang. Dibarengi dengan membludaknya para pendaki, cuaca kian tidak bersahabat. Setelah 30 menit menunggu di pos 2, akhirnya Sipa dan kawan-kawan tiba juga di pos 2. Berhubung tim yang sampai duluan di pos 2 sudah terlalu lama beristirahat, sementara jika tubuh terlalu lama didiamkan, maka akan riskan terkena hipotermia. Maka dari itu, kami yang sampai duluan tadi kembali berjalan lagi. Sementara tim Sipa yang baru tiba di pos 2 masih ingin beristirahat. Kemudian kami sepakat untuk menunggu di pos 3 nantinya. Kami terus melangkahkan kaki. Rasanya sejak pertama kali mengawali pendakian, matahari hampir tidak mau menampakkan diri. Di sela-sela perjalanan, trek sesekali mulai menampakkan kecuramannya. Namun, jalur landai juga masih kerap ditemui. Kini jalur lebih didominasi hutan lumut yang berpadu dengan kabut. Hempasan angin yang silih beradu membuat suasana semakin syahdu. Makin ke atas, kabut dan hujan semakin beriringan satu sama lain hingga membuat jalur mulai licin. Kami berjalan cukup konsisten, pelan, namun tidak terlalu lama beristirahat. Jika diam lebih dari 5 menit, maka suhu tubuh langsung berubah drastis. Itu sebabnya kami selalu beristirahat tidak lebih dari 5 menit.
Setelah berjalan dengan durasi yang cukup panjang dari pos 2, akhirnya kami tiba juga di pos 3 pukul setengah 2 siang. Karena sebelumnya sudah berjanji akan menunggu tim Sipa di pos 3, kami pun terpaksa beristirahat cukup lama di sini. Sudah hampir 1 jam lebih menunggu. Badan mulai gemetaran dan menggigil. Hempasan angin menusuk ke tulang hingga pikiran menjadi lalu lalang. Cemas dengan keadaan tim yang di belakang, namun khawatir juga terhadap rekan yang sudah berada di pos 3 sekarang. Sesekali saya menggerakkan tubuh dengan diam di tempat, namun tidak berdampak signifikan. Di pos 3 ini saya benar-benar dibuat tidak nyaman. Rasa cemas akan terjadi hal buruk semakin merasuki pikiran. Dalam pikiran tersebut, sempat beberapa kali terlintas perkataan, ingin turun kembali, sudah cukup, ini akan menjadi gunung terakhir yang saya daki. Namun saya berusaha untuk tetap tenang dan kuat. Karena ada istri yang harus dijaga dan teman-teman yang masih berjuang untuk terus melanjutkan ke puncak bersama-sama. Ditakutkan terkena gejala hipotermia, akhirnya saya bergerak turun untuk menjemput tim yang di belakang sembari memanaskan tubuh. Namun baru beberapa meter melangkahkan kaki, akhirnya tim Sipa sudah mulai terlihat melapakkan diri satu persatu. Alhamdulillah, katanya aman-aman saja. Kemudian sesudah semuanya terkumpul di pos 3, tim pertama yang sudah lama menunggu tadi meminta izin kembali untuk melanjutkan perjalanan. Trek kali ini lebih menanjak dan semakin licin. Saya merasa sudah tidak kuat lagi dan berencana untuk mendirikan tenda di pos 4 saja. Namun saya baru tersadar bahwa carrier saya sudah dibawa lebih dulu oleh porter beserta tenda di dalamnya. Katanya, dia menunggu di shelter pos 5. Namun beruntunglah, keadaan mulai membaik mungkin seiring tubuh yang terus melakukan pergerakan. Kemudian setelah sampai di pos 4, salah satu rekan saya menjelaskan dia diberitahu warga sekitar base camp bahwa nantinya jangan berlama-lama beristirahat di pos 3 tanpa menjelaskan penyebabnya. Sebenarnya, waktu di pos registrasi juga, saya sudah diberitahu Sipa tentang larangan beristirahat lama di pos 3. Namun spontan, pikiran saya mengarah ke binatang mungkin atau sesuatu yang lebih logis. Namun kenyataannya, setelah kejadian di pos 3 tadi, jauh dari kata logis. Sekarang, saya mengerti itu. Kami pun terus menggerus trek yang kian ke atas, kian sulit dilalui. Perjalanan terasa lebih panjang dibandingkan pendakian pertama saya ke sini tahun 2019 silam. Entah mengapa, mungkin faktor cuaca sekarang dengan dulu berbeda. Ditambah juga faktor kondisi tubuh yang turut mempengaruhi durasi pendakian. Setelah dihajar kabut, diterpa hujan yang cukup lama walau dengan intensitas sedang, belum lagi curam dan licinnya jalur sesudah pos 3, akhirnya cuaca seketika mendadak cerah setibanya kami di pos 5 Bayangan tepat pukul 5 sore. Mana tadi briefingnya berdoanya? Ya langsung. Walau lelah, kami pun bersemangat kembali setelah melihat cuaca cerah.
Kemudian bergegas melanjutkan perjalanan kembali. Tenda-tenda mulai terlihat berjajaran terpasang. Itu artinya tidak lama lagi shelter pos 5 akan segera dijumpai. Benar saja, beberapa menit kemudian sekitar jam 5 sore, kami tiba juga di shelter pos 5. Kegelisahan yang hampir menghantui sepanjang perjalanan kini sedikit lega untuk sementara. Mengapa sementara? Musabab masih ada satu perjuangan lagi. Ya, sambit attack menuju puncak gunung. Berhasil sampai pos camp. Berhasil. Setibanya di pos 5, satu tenda sudah terpasang persis di pinggir shelter. Tatkala hari sudah gelap, tim Sipa belum juga tiba di shelter pos 5. Kami pun menunggu sembari memasak. Rencananya, jika sampai jam 7 malam tim Sipa belum juga tiba, saya akan menyusulnya ke bawah. Namun tepat jam 7 malam juga, Sipa dan kawan-kawan akhirnya tiba di shelter pos 5. Ini ada sangkap kapal api karunya iya. Setelah beres memasak dan menyantap makanan, kami pun tidur. Namun belum sampai 1 jam tidur, saya sudah terbangun sekitar pukul 11 malam. Sampai pada jam 2 dini hari, mata masih saja tidak mau beristirahat. Akhirnya saya lebih memilih untuk menyiapkan makanan pengisi perut untuk persiapan summit. Iya di dia. Setelah itu sekitar jam 4 subuh, kami mulai berangkat menuju ke puncak. Hawa dingin mulai terasa, tetapi semangat jauh lebih menggelora. Jalur kini sudah berubah menjadi bebatuan, namun masih bercampur dengan trek tanah. Ayah si Ben. Terlihat senter-senter menyala penuh sampai ke atas. Itu artinya banyak sekali pendaki yang mau menggapai puncak hari ini. Di jalur pun juga lumayan berdesakan. Kita sering mendahului pendaki lain, namun tak jarang pula tim kita sering didahului. Sejak pos 5 ke atas ini, vegetasi hutan mulai terbuka. Namun masih ada sedikit pohon-pohon yang tumbuh di sekitaran jalur. Kami berjalan cukup konstan dan konsisten. Tidak cepat berjalan, namun tidak berlama-lama juga beristirahat di jalur.
Sekitar pukul 5, kami tiba di persimpangan jalur Apui dan Pelutungan tatkala langit sedikit berwarna merah keemasan. Setelah di persimpangan jalur tersebut, kini trek sudah berubah menjadi pool bebatuan disertai dengan kerikil-kerikil kecil. Jam 5:40, langit sudah terang setibanya kami di Gua Walet. Namun sunrise tidak terlihat musabab kami mendaki dari sisi selatan gunung. Saya pun menambah kecepatan karena ingin menikmati sunrise di puncak. Namun sial, trek semakin sulit dan curam saja. Ayo detik-detik. Sesekali pohon cantigi menjadi pegangan saat berpijak ke atas. Detik-detik. Ayo. Detik menuju puncak. Saya terus melangkahkan kaki. Wow. Hingga ketika menengok ke belakang, kawan-kawan sedikit berjarak dengan saya dan istri. Tadi dia tuh, ayo pijat. Saya pun menunggu sembari berjalan pelan. Namun tanpa disadari, saya sudah menginjakan kaki di puncak berbarengan dengan merangkaknya mentari dari ufuk timur. Walau sudah sedikit di atas, namun tetap terlihat cantik. Tak lama dari itu, kemudian kawan-kawan lainnya juga tiba di puncak satu persatu. Gunung Ciremai merupakan sebuah gunung berapi aktif yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Dengan memiliki luas total kurang lebih 15.000 hektar, beberapa wilayahnya berfungsi sebagai kawasan konservasi yang melindungi ekosistem hutan di dalamnya. Gunung Ciremai memiliki ketinggian sekitar 3.078 mdpl dengan dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, atau di kalangan para pendaki biasanya disebut sebagai atap Jawa Barat. Secara administratif, terletak di antara 3 wilayah, yaitu Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Mei tanggal 31 Agustus 2025. Setelah beberapa saat ketika di puncak, saya sedikit menjauh dari kawan-kawan dan merenung sejenak. Dalam benak, kini saya mengerti, semakin banyak gunung yang didaki,
semakin banyak juga pelajaran tentang makna hidup yang sejati. Bukan malah banyaknya gunung yang didaki, kita semakin meninggi. Maka dari itu orang-orang yang baru belajar harusnya dirangkul, bukan diledek. Berbagi pengalaman tidak harus jadi abang-abangan, karena di hadapan alam yang luas tidak ada senioritas. Sekian petualangan kami dari Gunung Ciremai. Salam lestari.